Halo Good partners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi Good wabarakatuh. evening. Good evening, Bro Koko. Good evening, Good Sis evening. Irma. Good evening, Good everyone. How are evening. you? How are you all? I'm Okay. good. Very Good good. evening. I'm very Good. Okay. Okay. Yeah. Have you done choosing your best presidential candidate, everyone? All of you? Sudah ya? Sudah nyoblos semua ya kemarin, teman-teman? Yeah, Okay, ya. I'm So already maybe bro. Oke, so once more yang kemarin yang masih belum kemarin lusa ada yang tidak ikut kelas, mungkin belum lihat video dan kemarin masih tanya bro kenapa hari ini nggak ada kelas gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang hari ini atau mungkin di pertemuan keberapa tidak bisa ikut kelas, mungkin saya arahkan tetap untuk nonton videonya ya. Kenapa? Yang pertama bisa mengikuti materinya, yang kedua, biar tahu kalau misalnya ada pengumuman tertentu. Dan saya juga sudah pengumuman di grup. Sekali lagi, sering dibuka grupnya ya teman-teman bagi semuanya yang sekarang sudah join ataupun yang lagi nonton video ini. Oke. Jadi grup kita sangat amat penting ya tentang informasi, tentang kelas kita, tentang semua yang ada di speaking partner ini. Oke, everyone, let's continue. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang ke berapa nih ya? Ke 8 ya, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi ke-8 dan kelas kita untuk minggu ini sekali lagi mundur 1 hari ya. Jadi untuk hari ini harusnya pertemuan ke-9, tapi kita masih pertemuan ke-8. Besok Jumat pertemuan ke-9, nah Sabtu pertemuan ke-10 teman-teman. Jadi minggu ini kita kelas sampai Sabtu ya. Oke, let's go to our material for today. Kita akan masuk ke materi kita hari ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ya teman-teman. Silakan ditanyakan kalau memang belum paham atau mungkin masih ya paham tapi masih agak bingung sedikit tentang materi atau penjelasannya gitu ya. So welcome back day 8 everyone. Hari ke-8 it's about articles. Ini materi kita hari ini ya, articles. Articles itu memang bisa diartikan bacaan ya, atau artikel atau teks. Tapi untuk hari ini, artikel yang dimaksud adalah kata sandang, kata penjelas. Articles ini nanti akan berhubungan dengan noun, teman-teman. Kata benda. Oke, jadi maksudnya kata penjelas itu untuk menjelaskan kata benda yang dimaksud apakah sudah diketahui atau belum. Nah, gitu ya. Apakah sudah jelas atau belum? Sudah ditentukan atau belum? That's it. Dan artikel itu ada 3 ya, teman-teman. Ada artikel a, ada an, ada the. Kadang-kadang kita pakai kadang-kadang pakai an, kadang-kadang pakai the. Itu sebenarnya fungsinya gimana sih gitu ya. Nah, kita akan bahas secara tuntas untuk hari ini ya. A, an, dan the. This is the goal for today. Today's goal is we can understand articles for words when we read, write, and communicate in English. Jadi tujuan kita hari ini kita bisa memahami penggunaan dari articles atau kata sandang, kata penjelas yang digunakan untuk kata ketika kita membaca, menulis, atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. This is the main lesson that we have from. Ini adalah inti dari pembelajaran kita ada di slide ini ya. Jadi penggunaan artikel sekali lagi ya, beberapa teman-teman baru join juga ya. Sekali lagi materi kita tentang artikel. Artikel adalah kata sandang teman-teman. Yaitu ada artikel an, dan artikel the. Ini ya kata sandang atau artikel. Yang pertama dan an dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Jadi atau en itu kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan.
Intinya belum jelas. Kita masih belum bisa pakai the. Sedangkan the digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Nah, berarti sudah jelas ya, benda yang mana, kata benda yang mana, itu sudah jelas. Baru kita bisa pakai the. Kalau belum jelas, belum bisa pakai the. Misalnya ya, saya punya sebuah handphone. Nah, sebuah handphone. Gitu. Saya punya sebuah handphone. Nah, itu kan belum jelas ya, handphone yang saya maksud nih handphone apa. Itu belum jelas. Gitu. Tapi kalau misalnya saya nunjukin ke teman-teman, ini handphone saya. Nah, itu sudah jelas. Ya, atau mungkin, nah, ini kemeja saya. Nah, ini kan sudah jelas. Tapi kalau saya bilang, saya punya kemeja warna hitam. Belum tentu ini, bisa jadi yang lain, kan belum jelas. Nah, itu belum bisa pakai the. Gitu ya. Pokoknya intinya the itu ketika si A sama si B paham apa yang sedang dibicarakan, itu sudah pakai the. Kalau salah satu aja yang paham, belum bisa pakai the. Oke. Nah, nanti catatannya ya, jika nounnya atau kata bendanya itu plural, berbentuk jamak, jumlahnya lebih dari satu, tinggal ditambahkan S di akhir kata. Tambahin S aja. That's it. Saya kasih summary teman-teman atau apa ya ringkasannya. Jadi atau en itu nanti artinya tunggal ya teman-teman ya. Jadi atau en itu tunggal. Bisa kalau orang ya seorang, kalau buah ya sebuah, benda sebuah, hewan seekor gitu ya. Jadi atau en itu untuk tunggal. Oke, yaitu kata benda. Untuk kata benda mungkin saya tambahkan untuk kata benda yang belum diketahui atau ditentukan. Oke ya, itu adalah atau en untuk kata benda yang belum diketahui atau ditentukan. Contohnya misalnya a mango, sebuah mangga. Mangga yang mana? Mangga kan banyak gitu ya. Nah, karena belum jelas ya berarti kita pakai di sini. Karena itu satu ya pakai e. Karena ini awalannya huruf konsonan pakai e. Kalau yang en itu yang kata selanjutnya berawalan huruf vokal ya, vowel. Misalnya an apple. Nah, ini kan a i u e o ya. Oke, huruf vowel vokal jadinya an apple, sebuah apel. Tapi apel yang mana kan belum jelas ya. Apel itu kan banyak. Sedangkan the itu bisa diarti, the itu artinya gini ya teman-teman ya. The itu bisa diartikan tersebut, bisa diartikan nya, bisa diartikan ini, bisa diartikan itu. Gitu ya. Jadi bisa diartikan tersebut, kemudian atau mungkin tambahannya. Jadi kalau misalnya the mango itu bisa mangga tersebut atau mangganya gitu ya. Atau ini bisa atau itu juga bisa. Dan the itu untuk tunggal bisa, untuk jamak juga bisa. Untuk satu kata benda bisa, untuk lebih dari satu kata benda bisa. Tapi the itu untuk kata benda yang sudah diketahui atau ditentukan. Jadi sudah jelas. Bro, kalau kata bendanya belum jelas, belum bisa ya pakai the. Belum bisa, teman-teman. Contohnya ya mungkin saya ambil contoh the apples atau the apple gitu ya. Jadi apel tersebut atau apelnya atau apel ini atau apel itu gitu bisa. Nanti kalau lebih dari satu apelnya tinggal ditambah s ya di belakang. Jadi the apples jadinya gini.
Jadi apel-apel tersebut, apel-apelnya, apel-apel ini, apel-apel itu. Oke, ini ya teman-teman, ini adalah summary atau inti dari apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Biar lebih jelas, let's go to the next slide ya. Silakan saya akan bawa teman-teman ke slide selanjutnya. Ini ada dialog. Okay, let's see the dialogue below. Coba ya teman-teman perhatikan ada percakapan antara Rudy dan Emily. Hi Emily, where do you work? Hello Rudy, I work at restaurant. Do you like working there? No, I don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money. You need a better job. Nah, di sini ada Rudy dan Emily. Kalau salah satu aja yang paham, belum bisa pakai the ya. Jadi the digunakan ketika si A dan si B sama-sama paham apa yang sedang dibicarakan. Baru pakai the. Kalau salah satu aja belum bisa. Coba ya. Hi Emily, where do you work? Hi Emily, di mana kamu bekerja? Berarti di sini Rudy nggak tahu Emily itu kerja di mana. Hello Rudy, hi Rudy. I work at restaurant. Aku kerja di sebuah restoran. Di sini masih pakai a restaurant. Kenapa? Karena masih belum jelas. Yang tahu restoran tersebut ya Emily, Rudy belum tahu. Makanya Emily pakai di sini, masih belum pakai the. Intinya di sebuah restoran gitu ya. Entah itu restoran apa masih belum dijelaskan. Rudy ngasih respon, do you like working there? Kamu suka kerja di sana? Di sana itu berarti kan Rudy sudah ngarah ke restoran itu ya. Restoran tempat Emily bekerja. No, I don't. Enggak, aku nggak suka. The restaurant, restorannya doesn't pay very well. Restorannya tidak menggajiku dengan baik. But I need to make good money. Tapi aku butuh uang. Nah, di sini ketika Emily bilang restorannya, Rudy nggak mungkin bingung. Rudy nggak mungkin akan bingung restorannya, restoran yang mana. Rudy pasti mikir, oh restoran tempat Emily bekerja. Karena sudah paham dua-duanya, yaitu restoran yang dimaksud adalah restoran tempat Emily bekerja. Berarti sudah pakai the di situ. Sudah boleh pakai the. Kalau yang tadi masih pakai kenapa? Karena sebelumnya Rudy nggak tahu. Kalau yang di sini sudah pakai the. Karena Rudy sudah membicarakan tentang restoran gitu. Gitu ya. Jadi ketika dua-duanya paham, kita sudah bisa pakai the di situ. Sebelumnya a restaurant berubah jadi the restaurant. Sebelumnya sebuah restoran di sini sudah berubah jadi restorannya. Kemudian Rudy ngasih respon lagi ya. You need a better job. Kamu butuh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Loh bro, itu kok kembali lagi pakai gitu ya. Kenapa ya? Kalau diartikan kan kamu butuh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Nah, sebuah pekerjaan yang lebih baik itu kan belum tentu ada. Dan itu pekerjaan apa kan belum jelas. Karena belum bekerja di sebuah pekerjaan yang baru. Makanya pakai lagi ya, nggak pakai the. Kalau sudah jelas pekerjaannya apa, baru pakai the. Itu ya teman-teman, ini catatannya. Artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya, yaitu restoran. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus melihat ya, nggak harus melihat restorannya yang mana, itu nggak harus. Intinya kalau sudah sama-sama paham apa yang sedang dibicarakan, bisa pakai the. Oke, coba dilihat di sini teman-teman, the next day, ini hari selanjutnya mereka ketemu lagi ya. Setelah ini kita tanya jawab, oke? Rudy dan Emily ya. Oke, Emily, have you got a new job?
Yes, I have. But I've got a job. Sorry, yes, I have. I've got a job as customer service at Best Buy. Do you like working with Best Buy? Yeah, the job is pretty good. It pays me well. Glad to hear that you like the job. Jadi, Rudy nanya ini ya di hari selanjutnya. Emily, sudahkah kamu mendapatkan sebuah pekerjaan baru? Sebuah pekerjaan baru. Karena Rudy masih nanya dan itu belum jelas sudah dapat atau belum, berarti masih pakai belum bisa pakai the karena belum jelas pekerjaannya ada atau tidak dan pekerjaan apa. Yes, I have. Iya, aku sudah dapat gitu ya. I've got a job as customer service at Best Buy. Aku mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai customer service di Best Buy. Ini masih pakai a job ya teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya Rudy nggak tahu. Oke, sebelumnya Rudy nggak tahu. Jadi aku mendapatkan sebuah pekerjaan di Best Buy. Rudy ngasih respon lagi ya. Do you like working with Best Buy? Apakah kamu suka kerja di Best Buy? Ya, the job is pretty good. It pays me well. Iya, pekerjaannya itu sangat bagus. Pekerjaan tersebut menggajiku dengan baik. Ketika Emily bilang pekerjaannya, Rudy nggak mungkin bingung. Kan Rudy sendiri yang nanya, kamu suka nggak kerja di Best Buy? Nah, ketika menjelaskan pekerjaannya, Rudy sekali lagi nggak mungkin bingung. Jadi Rudy langsung kepikiran, oh pekerjaan sebagai customer service di Best Buy. Oke, kemudian Rudy ngasih respon lagi ya, glad to hear that you like the job. Senang mendengar bahwa kamu menyukai pekerjaan tersebut atau pekerjaannya. Apakah ketika Rudy bilang pekerjaan tersebut, Emily akan bingung? Jawabannya tidak. Kan yang kerja Emily. Kan yang ngasih tahu Emily. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi intinya ketika keduanya sudah mengerti konteks jobnya, yaitu sebagai customer service di Best Buy tadi, barulah mereka menggunakan the. Kalau salah satu aja yang ngerti, itu belum bisa pakai the. That's it, everyone. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman tentang articles ya, tentang penggunaan a atau the di sini. Silakan teman-teman. Bro mau nanya. Oke, yes, please. Mana? Saya ya? Iya, that's it. Ini berarti kita kalau misal mau pakai 3 kata itu 3 kalimat pada itu nggak bisa dalam satu paragraf ya, harus berbentuk apa sih namanya? Ngomong, berarti harus ada 2 objek. Percakapan ya. Harus kapan berarti? Bisa sih, sister. Kita bisa kok tanpa menunggu respon orang lain, kita bisa. Kalau kita menganggap orang yang mendengarkan itu paham maksud kita, nah itu kita sudah bisa pakai the. Saya kasih contoh ya. For example like this one guys. Ini contoh misalnya ya, saya nggak perlu nunggu feedback atau respon dari teman-teman. Saya cerita, guys, I have a new handphone. Jadi teman-teman, saya punya sebuah handphone baru. Nah, saya punya sebuah handphone baru. Kemudian saya bilang the handphone is black. Handphonenya itu berwarna hitam. Pertanyaan saya ke teman-teman, ketika saya bilang handphonenya berwarna hitam, teman-teman bingung nggak handphone siapa yang saya maksud? Enggak sih. Enggak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi tanpa kita menunggu respon orang lain, kalau kita rasa orang lain itu paham, kita sudah bisa pakai the di sini.
That's it. Itu harus pakai the apa bisa pakai pilihan juga, Bro? Kalau pakai jadinya nanti gini, sister. Misalnya ya, guys, I have a new handphone. A handphone is A black. handphone. Nah, kalau diartikan jadi gini, teman-teman, aku punya sebuah handphone baru. Sebuah handphone berwarna hitam. Nah, jadi sebuah handphonenya ada. Sementara sebuah handphone itu kan masih belum jelas, ya. Di handphone yang mana. Tapi kalau di sini saya bilang I have a new handphone. Kenapa di awal saya Berarti bilang a new? Karena sebelumnya teman-teman belum tahu. Nah, ketika sudah tahu, nah di sini saya bisa pakai the, tidak perlu pakai a lagi. The handphone is full. Oke. Misalnya saya tambahkan lagi ya. I love the handphone. Kalau saya bilang I love the handphone, kira-kira teman-teman bingung nggak? Handphone siapa yang saya sukai? enggak sih kalau Sudah lanjut. Enggak dekat ya? tahu handphone. Nah, sudah jelas handphone saya. Gitu. Gitu ya, sis Farha. Do you Farha? Thank you, Ya. Bro. Oke. You're welcome. Ada lagi teman-teman, silahkan. Please. Ya, good evening. Bro, itu kalau kita gunakan get bisa nggak, bro? Sorry bro, suaranya kecil sekali. Coba boleh lebih dekat lagi ke mikrofon. Kalau kita gunakan get bisa nggak, bro? Have you Pakai get get. your job gitu? Oh, yang ini ya bro ya. Iya. Kalau secara struktur salah bro. Kenapa? Karena di sini artinya telah ya. Jadi aku telah mendapatkan. Kalau get artinya aku mendapatkan gitu. Ya bisa sih bro, bisa, tapi artinya bukan telah mendapatkan tapi mendapatkan aja. Jadi aku mendapatkan pekerjaan baru. Bisa sih. Cuma artinya bukan telah ya. Oh, oke. Oke. Thank you, bro. You're welcome, bro Ferdiansyah. It's good. I'm sorry I'm late. Oke, sis Purnama. Handphonenya bisa pakai it, bisa bro. Oke, ada lagi teman-teman, silakan. Mungkin satu atau dua lagi, kalau teman-teman masih bingung boleh ya. Jangan malu-malu. Ya. Is it clear atau sudah jelas ya? Bro Koko, Ya, oke sis, please. any question? I have any question. Please. Bro Koko mau tanya, di yang Emily, iya, the job is pretty good. Apa itu harus pakai pretty ya? Kalau misalkan the job is good. Oke, pretty di sini artinya sangat ya teman-teman. Oh, Jadi sangat. pretty itu bisa diartikan cantik, tapi kalau di sini maksudnya pretty good itu sangat baik, sangat bagus gitu ya. Ini boleh mau saya ganti pakai very good gitu boleh, atau mungkin really good gitu juga boleh, atau sekedar the So job is good. good, so good boleh gitu ya. Oh, oke. Atau sekedar the job is good gitu juga boleh sister. Ini artinya cuma sangat ya. Oke, thank you Bro Koko. You're welcome sis. Do you have a job or study? Nah, ini contoh mungkin ya. Do you have a job? Ya gitu ya teman-teman. Intinya kalau ada si A sama si B, dua-duanya sudah paham apa yang sedang dibicarakan, sudah bisa pakai the. Tanpa menunggu respon orang lain pun, kalau kita rasa orang tersebut atau pendengarnya sudah nggak mungkin bingung lagi, kita sudah bisa pakai the, seperti yang saya contohkan di sini tadi. Oke? Nah, ini adalah contoh di mana kita pakai satu kata benda ya teman-teman, kayak sebuah pekerjaan ya kan, pekerjaannya satu. Gimana kalau lebih dari satu kata benda? Coba kita lihat di sini. See this dialogue with plural noun. Ini dengan plural noun ya, kata benda bentuk jamak teman-teman. Ada ibu dan anak perempuannya. Sweetie, I'm going to buy apples. Can I go with you, Mom? No, you need to stay at home and watch your little brother. All right. Then Mom comes home with a kilogram of apples. So, sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie.
Wow, the apples look so fresh. Ya, jadi ibunya itu kalau diartikan gini ya, sayang, aku akan beli apel. Tapi mau beli lebih dari satu apel, makanya ditambah S di sini. Oke, jadi intinya ibunya tuh mau beli apel-apel gitu ya, lebih dari satu. Bro, kenapa nggak pakai the? Karena belum jelas apelnya yang mana. Kan belum ada apelnya. Masih di pasar gitu. Belum ada. Gitu. Belum jelas ya apel yang mana. Oke, kemudian anak perempuannya bilang ya, boleh ikut Bu? Gitu. Enggak, kamu di rumah aja. Ngawasin adikmu gitu ya. Alright, baiklah. Nah, kemudian setelah ibunya beli, ibunya kan pulang tuh. Mom comes home. Ibunya pulang with a kilogram of apples. Dengan membawa 1 kilogram apel. A kilogram itu satu ya. Itu ya sama kayak 1 kilogram gitu ya. Tapi boleh pakai a. Jadi dengan 1 kilogram apel. Bro, kenapa ada S-nya di situ? Karena 1 kilogram apel yang dimaksud di sini lebih dari satu apel, teman-teman. Dan jadi lebih dari satu gitu ya apelnya. Kemudian ibunya bilang ya, sayang, bisakah kamu membantu ibu untuk mengupas apel-apelnya? I want to make some apple pie. Aku ingin buat beberapa pie apple. Kenapa kok ada the di sini? Berarti ibunya ini sudah yakin. Ketika ibunya bilang apel-apelnya, anaknya nggak mungkin bingung. Mungkin anaknya itu lihat apa yang dibawa oleh ibunya. Atau mungkin apelnya itu ditunjukin di depan anaknya. Bisa jadi. Jadi nggak mungkin anak perempuannya bakal bingung. Apel yang mana Bu? Gitu. Nggak mungkin. Ketika ibunya merasa nggak mungkin anaknya bingung, boleh kita pakai the. Bisakah kamu mengupas apel-apelnya? Gitu. Aku ingin buat beberapa pie apple. Kemudian anaknya ngasih respon nih, wow, the apples look so fresh. Wow, apel-apelnya terlihat sangat segar. Berarti benar, anaknya itu lihat apel-apel yang akan dikupas itu yang mana. Yang ditunjukkan oleh ibunya, yang dibawa oleh ibunya. That's it. Gitu ya. Jadi ketika si A berpikir si B itu paham yang dimaksud, sudah bisa pakai the. Si B berpikir bahwa si A itu paham yang dimaksud, sudah bisa pakai the. Tapi kalau cuma salah satu aja yang paham ya, itu belum bisa pakai the, teman-teman. Oke, ini adalah bentuk plural ya atau jamak. Jadi tambah S, bukan apple tapi apples. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh. Halo Mr. Halo Bro Koko. Koko. Oke, boleh. One by one, boleh. Bro atau sis siapa dulu nih? Say your name please. Oh, my Halo name is Koko. Herlina. Oh, sis Herlina, oke. Oke, bro, after this bro ya. Oh, Oke, sis Cuma mau Herlina. nanya aja. Ini kan Siti, I'm going to buy apple. Kenapa nggak ada apple? Cuma Iya, itu itu aja sama Bu. juga pertanyaannya. Kenapa nggak Oh ada gitu. apple? Itu kan apelnya banyak, Bu. Sebelum saya jawab, boleh dong teman-teman ya dibantu gimana ya kira-kira? Ya, Karena Kenapa apelnya nggak kan pakai banyak, ini ya? bukan sebiji. Apelnya kan banyak, sekilo tuh dapat banyak, Bu. Makanya good, apples, bukan apples gitu. karena lebih dari ibunya, satu. good job. Iya, Karena ibunya itu pengen beli lebih dari satu apel. Jadi ditambah S di belakang itu sis Oh, Herlina. oke. Kalau sekilo itu dapat kan satu. sebuah. Panasin aja. Ya, gitu ya, sis Herlina. Ya. Oke. Bro Koko, I have one question. Oke, bro, please. Yes, my name is Komang. I have one Bro, question. Mhm. How about the apples on the doctor said we change you see it? Wow, it looks so fresh. Bisa Kalau nggak ganti it? Kalau it kurang tepat, bro. Kenapa? Karena it itu untuk ya. satu. Ya, jadinya That's they ya. ya, they. Bukan theirs tapi they. They look so fresh. They itu mereka, maksudnya mereka itu apel-apelnya.
Gitu. Oke, Kalau it terus kan untuk satu apel. ya, Hmm. Bro Koko boleh nggak? Hmm. Sumpama ini bukan anaknya tapi temennya. Wow, can I take your apples? Itu bisa nggak? Your apple, jadi nggak pakai the apples. Boleh, boleh, bro, boleh. Boleh. Kalau your apple kan jelas jelas apelmu ya, itu jelas yang apel yang kamu beli dan kamu bawa tadi. Gitu. Oke. Itu malah Thank you, Bro jelas ya Koko. kalau pakai your. Ya. Thank you, thank you. You're welcome, Bro Komang. It's good. Oke, any else? Ada lagi teman-teman? Kenapa nggak pakai some apples ya? Kenapa nggak pakai some apples ya? Karena mungkin si ibunya bilangnya cuma mau beli apel ya. Boleh nggak sih kita pakai some apples ya? Boleh aja. Saya mau beli beberapa apel ya. Tapi tanpa kita kasih some itu kan artinya beberapa ya. Kita cuma bilang apples itu sudah menunjukkan beberapa apel karena lebih dari satu apel. Boleh mau pakai some, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Some itu hanya menunjukkan lebih dari satu ya, artinya beberapa. That's it. Ini dari Bro Soleh ya. Can I use like that? I'm going to buy some apple. Boleh pakai some, tapi karena some ya ada S-nya ya, Bro Ahmad Soleh ya. That's it. Coba sekarang, iya ya, silakan. How about many apple? Many apples boleh. Teman-teman kalau mau bilang some artinya beberapa. Many artinya banyak. Boleh nggak sih pakai some apple kalau kita mau beli beberapa some apples kalau kita mau beli beberapa apple? Boleh. Many apples kalau kita mau beli banyak apel. Boleh. Tapi kebetulan di dialog ini ibunya itu nggak bilang beberapa atau banyak. Intinya mau beli lebih dari satu apel. Gitu ya. Kalau kita mau tambah juga Bro, boleh. satu lagi. Yes. Mhm. Kalau untuk pemakaian they, itu pakai to be nggak? Maksudnya gimana, Bro? Kalau yang itu kan wow, the look so fresh, they look. Oh, Apel itu they kan look. digantinya pakai they ya. Mhm. Itu pakai kata apa to be lagi apa enggak? Tidak Kayak perlu. they Jadi are langsung they. apa Oh, tidak perlu. langsung They itu. look. Karena look itu kata kerja, jadinya langsung they look so fresh, gitu, Bro. Oke. Thank Oke. you, bro. Oke, welcome. Ini ya, mungkin terakhir ya dari Bro Jogo Pianto ya. Bro, kok maaf sebenarnya saya sedikit telat. Oke, Bro. The apples ini menceritakan atau menjelaskan apel itu. Kalau misalnya pakai these apples boleh. Boleh. Tapi bukan this ya. Bukan this, tapi these apples. Jadi apel-apel ini. Nah, boleh. Mau pakai these itu artinya ini ya. Sekali lagi ya teman-teman. The, mungkin saya harus kembalikan sedikit. Bahwasanya the itu tadi bisa diartikan apa sih the? Bisa diartikan tersebut, nya, ini, Ya. itu. Jadi kalau saya bilang the apples bisa apel-apel tersebut, apel-apelnya, apel-apel ini, atau apel-apel itu. Sama teman-teman. Gitu ya. Oke, is it clear? Apa sudah jelas teman-teman? Oke. Ya. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman ya. Kalau lebih dari satu kan tadi ada tambahan S. Apakah semua kata benda kalau lebih dari satu ditambah S? What do you think? Tidak. Tidak Tidak. ya. Oke. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya apa ya yang lebih dari satu tapi nggak ditambah S? Unfair. Woman. Nah, good. Woman. Masih ingat ketika mau bilang satu anak itu apa ya? Child. Child ya. Child. Child. Oke, kalau lebih dari satu? Children. Children. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kalau bukan kata kerja, kata benda ya, sorry. Kalau kata benda itu lebih dari satu, tidak semuanya ditambah S. Nah, ini kan children, bukan berarti child, gini bukan ya, tapi children. Itu adalah irregular noun, everyone. Kata benda tidak beraturan. Yang beraturan yang gimana, bro? Yang beraturan itu yang ditambah S.
Ini ya, saya perbesar dulu nih. Usually, we put s to determine a noun in plural form, but here are some exceptions. We call them irregular nouns. Biasanya kita menambahkan s ya, untuk menentukan bahwa kata benda tersebut itu berbentuk jamak, lebih dari satu. Tapi ada beberapa pengecualian. Kita menyebutnya irregular nouns, kata benda tidak beraturan. Jadi harusnya kalau lebih dari satu ditambah s, tapi ini enggak. Ya, contohnya ada woman, women, woman, women, gitu ya. Oke, woman, women. Kalau woman pakai a, itu artinya seorang wanita. Tapi kalau women itu beberapa atau lebih dari satu wanita. Jadi bukan berarti lebih dari satu jadi women gitu, bukan ya. Tapi women. Atau dibaca women juga boleh. Women or women. Lebih dari satu wanita. Kemudian ada man and man. Cara bacanya sama. Man pakai A itu satu orang laki-laki. Man pakai E itu lebih dari satu laki-laki. Terus gimana dong bro bedainnya gitu ya. Kalau tulisan sih kita bisa tahu. Kalau lagi ngomong kan kita nggak tahu. Kita lihat konteksnya teman-teman. Kalau saya bilang I am a man, saya seorang laki-laki. Karena saya satu ya berarti saya pakai yang A ini ya. We are men, kita laki-laki. Ya berarti pakai yang E ini. Karena we, kita, lebih dari satu orang. Jadi lihatnya dari konteks. Makanya kalau ada yang tanya mungkin saya kadang-kadang kan nanya balik, itu kalimat lengkapnya gimana bro, gimana sis? Karena saya nggak bisa jawab kalau kalimat tersebut nggak lengkap. Takutnya saya salah jawab gitu ya teman-teman. Next, child, children. Child itu satu anak, children lebih dari satu. Person, people. Person itu satu orang, people lebih dari satu orang. I am person, saya seorang. We are people, kita orang-orang. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Gigi. Tooth itu satu gigi, teeth lebih dari satu. Makanya kalau sikat gigi itu bilangnya brush teeth, bukan brush tooth. Kalau brush tooth yang disikat yang cuma satu gigi doang. Ya. Dan foot, feet. Foot itu satu kaki, feet lebih dari satu. Kemudian goose, geese. Angsa ya, goose atau angsa, geese lebih dari satu. Mouse, mice. Mouse satu tikus, mice lebih dari satu tikus. Ox, oxen. Ox itu satu lembu, oxen lebih dari satu. Ada juga yang sama ya, jadi antara satu atau lebih itu sama, tulisannya sama, artinya sama, cara bacanya sama. Contohnya ada fish, fish, tetap ya, artinya ikan. Satu ikan itu one fish, dua ikan two fish, 10 ikan 10 fish, 1000 ikan 1000 fish, tetap fish ya, walaupun lebih dari satu. Ini juga berlaku di sheep. Sheep itu domba, satu atau lebih tetap sama, sheep. Deer, rusa, itu juga deer. Jadi bukan lebih dari satu deers gitu bukan ya, tapi tetap deer. Kemudian fungus, fungi, jamur ya, bakteri. Fungus itu satu jamur, fungi lebih dari satu. Alumnus, alumni, alumni. Alumnus itu satu alumni ya, alumni itu lebih dari satu. Saya alumni speaking partner misalnya. I am an alumnus of speaking partner. Kita para alumni speaking partner. We are alumni of speaking partner. Gitu ya. Cactus, cacti. Cactus itu satu kaktus ya. Cacti lebih dari satu. Syllabus, syllabi.
Silabus itu satu silabus ya. Silaba itu lebih dari satu silabus. Curriculum, curricula. Curriculum satu kurikulum. Curricula lebih dari satu. Bacterium, bacteria. Bacterium itu satu bakteri. Bacteria lebih dari satu. Nah, gitu ya, teman-teman. Silahkan sekarang kalau ada pertanyaan sebelum kita praktek. Untuk hari ini sengaja ya, memang nggak ada breakout room. Saya pengen teman-teman memahami tentang ini gitu ya. Dan kita akan praktek bersama-sama di sini. Setelahnya tetap praktek ada, tapi di sini ya, tidak di breakout room. Besok baru breakout room dan besok saya jamin breakout roomnya lama ya, teman-teman. Karena pas dengan materi kita. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Boleh di Bro, chat, mau boleh nanya, langsung. bro. Silakan. mau nanya. Ya, ya, sis. Saya juga mau nanya. Kalau chicken tuh termasuk irregular bukan? Kalau chick bukan. Kalau chick itu lebih ke anaknya ya. Chick itu anak ayam. Kalau chicken itu ayam dewasa tuh chicken. Nanti kalau ayam yang apa betina tuh hen namanya ya. It's different. Jadi chick itu yang kecil. Anak ayam itu chick. Tapi kalau yang dewasa yang besar tuh chicken gitu. Tapi kalau lebih dari satu ya chickens gitu ya. That's it. Kepada S. Aku mau nanya, Please, yes. itu irregular non ya? Itu ada Iya, iya. rumusnya nggak kok? Kalau rumusnya Biar nggak kita ada. bisa tahu. Iya, Terus cara kita mengetahui itu iya. pakai Emang S kalau atau jamaknya? ya, like what I said everyone. Jadi emang kita harus banyak baca, kita harus banyak latihan. Jadi kita akan tahu sesuatu yang baru bagi kita, gitu ya. Jadi emang tidak ada ya rumus tertentu ini harus tambah S atau enggak, itu enggak ada. Dan kita emang harus banyak praktek dengan latihan menulis, latihan membaca, latihan mendengar, latihan berbicara. Nanti kita akan tahu kalau ada yang salah pasti dikoreksi. Nah, kita akan tahu sesuatu yang baru. Jadi butuh proses, teman-teman. Kita Bro akan Koko mau biar tanya, ya, sis. kalau pernyataan mengungkapkan banyak tikus itu gimana ya? Karena aku sering ini kan ngasih pernyataan ke anakku kalau itu do very many mouse gitu. Nah, pernyataan yang benar itu gimana ya? Banyak Kalau tikus tikusnya ya. lebih dari, iya benar. Manikus. Many mice ya. Many mice. Ini ya, Oh, tikus kalau lebih dari yes. satu itu mice. Tulisannya MICE ini ya, sis. Oh, Nih, berarti benar aja pakai many mice ya, bukan ya, many mouse gitu seperti. bukan. Many Oh, mice. oke, siap. Oke, thank you Bro Koko. Oke, ya. Mau nanya kok. Boleh, sis. Kemarin saya pernah ini baca di artikel ya. Yang fish itu kan tetap ya, tetapi saya lihat di situ ada ditambahi i dengan s. Itu salah atau gimana ya kok? Itu nggak salah, itu benar juga. Nah, jadi gini teman-teman, yang saya maksud fish tetap fish, ini kalau jenis ikannya sama gitu ya. Misalnya ada ikan arwana gitu ya, satu ikan arwana itu one fish. Tapi kalau 10 ikan arwana itu berarti 10 fish. Tapi kalau ada 10 ikan dengan jenis yang berbeda-beda, misalnya ada ikan arwana, ikan apa lagi ya, ikan lele, ikan mujair, itu 10 fishes. Itu nggak salah, itu benar karena di sini beda jenis ikan. Oke. Bro. Sebentar bro, gitu ya. Wait a moment. Gitu ya, sister yang bertanya tadi. Ya, silakan bro. Silakan siapa nih bro? Siapa? What's your name? My name Fendi. Oke, please bro Fendi. Bro, saya kan sering bertanya kepada tamu, kebetulan saya kan driver ya. Oke. Itu saya sering bertanya tentang masalah tamu itu, how many people? Itu benar atau enggak? Itu benar. How many people? Berapa banyak orang gitu. Banyak itu kan lebih dari satu. Nah, kalau orang lebih dari satu emang harus pakai people gitu. Kalau how many person itu justru salah. Karena person itu satu orang. Itu benar, bro. How many people gitu.
Ya, thank you. You're welcome, bro. Oke ya, kalau ada pertanyaan lagi boleh, tapi izinkan saya untuk bawa teman-teman ke sini dulu ya. Nah, silahkan semuanya saya kira ya, silahkan membuat dialog. Oke, let's make dialogue using a, an, as, and the. Dimana teman-teman saya pengen teman-teman ngetik dialog pendek atau singkat kayak contohnya Rudy sama Emily tadi. Sebelumnya itu ada e atau en, atau kalau memang kata bendanya lebih dari satu ada tambahan s. Kemudian gimana caranya e atau en atau tambahan s ini kok bisa berubah jadi nde gitu. Ada momen apa, ada kalimat apa di mana sebelumnya nggak ada nde, kemudian jadi ada nde. Bro, boleh nggak kalau misalnya kemudian ke nde gitu aja? Boleh. Jadi silakan dipilih salah satu en atau s, tambahan s, atau kedua dari tiga ini, atau ketiganya boleh. Kemudian gimana berubah jadi nde. Contohnya gimana bro? Ya contohnya kayak tadi ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dimana sebelumnya ada a restaurant, ini jadi the restaurant. Kenapa dan the di sini? Karena sebelumnya yang paham cuman Emily tentang restorannya, tapi kalau di sini Rudy juga sudah paham, makanya mereka pakai the. Silakan ya, boleh diketik di chat box di sini nih ya, di here guys, bukan di WhatsApp tapi di sini ya. Silakan teman-teman. Dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada percakapan, bukan per kalimat, tapi langsung ada percakapan. Nah, seperti itu. Silakan, I'm waiting for it, everyone. Saya tunggu ya untuk itu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga boleh, silakan. Saya juga nunggu pertanyaan kalau emang ada ya, if you have. Good luck, everyone. Ya, jangan takut salah ya. Kalau salah gimana, bro? Gitu ya. Nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Nanti kita bisa koreksi. Dari kesalahan kita bisa tahu yang mana yang salah dan gimana benernya. Harus berbentuk dialog ya, bro? Iya ya, dialog Harus. sister. Yap. Berbentuk dialog ya. Oke. Tentang apapun itu ya, bebas. Tentang ya apapun itu. Topiknya tentang mungkin real life ya, atau sesuai dengan kehidupan teman-teman sehari-hari boleh. Namanya boleh Mr. teman-teman Toto, sendiri atau siapa. Ya, sis. I want try. You want to try? Okay. Okay, please. Can you type it? Mungkin boleh diketik di chat box, sis Herlina. Oh, oke. Nah, boleh ya. Oke, nanti teman-teman yang lain biar bisa lihat juga ya. Koko, Iya bro, please. maaf sebelumnya, kalau seandainya kita mau nanya, misalnya ada yang sedang makan es krim nih kan, boleh nggak misalnya saya tanya, where do you buy the ice cream? Itu bisa nggak? Bisa bro. Di mana kamu beli es krimnya gitu? Boleh. Jadi ketika es krimnya itu nggak mungkin yang makan es krim bingung karena dia sendiri yang makan es krim itu. Ya mungkin dia sendiri yang beli. Boleh bro. Jadi the atau di itu boleh ya kita gunakan kapanpun dimanapun selagi orang yang kita ajak ngobrol itu paham maksudnya. Oke, bro, di Oke, thank you bro. Oke, ini ya, ini ada contoh dari siapa nih yang namanya Samsung SM bla bla bla. Oke, coba ya, yang lain boleh dilanjutkan juga. Ini ada Meli sama Cindy. Saya pengen teman-teman juga menganalisa di sini ya. Coba teman-teman artikelnya yang mana aja ya? Artikel tadi yang mana aja ya? Kalau di Meli ini yang mana nih? New car, mobil A baru. new car. Ini artikel ya. Iya. Oke, kata sandang. Kalau yang di Cindy ini yang mana ya? Ada nggak? Car.
The car. car ya. Artikel tadi ada 3 ya teman-teman. Apa aja coba? And the. Jangan lupa ya ada and the. Kalau yang ketiga ini nggak ada artikelnya ya. Oke, coba. Si Meli ini bilang, I just bought a new car. Aku baru beli sebuah mobil baru. Aku baru beli atau aku barusan beli sebuah mobil baru. Oke. Oh, wow. Did you really buy the car that you mentioned yesterday? Did you really buy? Maksudnya gimana, sis? Sis siapa ya? Sis atau bro ya? Did you really buy the car? Kamu bener-bener beli gitu ya, mungkin ya. Oke. Oke, jadinya did you buy the car that you mentioned yesterday? Itu sudah ya. Mungkin gini aja ya, nggak perlu pakai really. Did you buy the car that you mentioned yesterday? Kamu beli mobilnya yang kamu sebutkan kemarin. Iya, itu. Kira-kira ada yang kurang tepat nggak ya di sini teman-teman? Di mana yang pertama pakai yang kedua pakai the. Ini masih kurang tepat teman-teman ya. Yang pertama sih sudah benar ya. Jadi aku barusan beli sebuah mobil baru. Jadi si Meli ini bilang ke si Cindy bahwasanya dia itu loh baru beli mobil baru. Sebelumnya si Cindy itu nggak tahu. Ini sudah benar. Pakai kenapa? Karena si Cindy belum tahu. Oh wow. Did you buy the car? Apakah kamu, kalau the car jadinya artinya gimana teman-teman tadi? Mobil tersebut atau mobilnya gitu. Mobilnya. Jadi, iya, apakah kamu membeli mobilnya yang kamu, sementara di sini si Meli nggak menyebutkan mobil yang mana, cuman bilang mobil baru. Jadi karena di sini Cindy ini masih belum tahu, kan dia nanya tuh ya, kamu beli mobil yang kemarin kamu sebut, berarti belum bisa pakai the ya, harusnya pakai Did you buy a car that you mentioned yesterday? Apakah kamu membeli sebuah mobil yang kamu sebutkan kemarin? Misalnya, yes, it is. Kemudian, I love the car. Iya, itu. Aku suka mobil tersebut. Nah, ini kita baru boleh pakai the. Kenapa? Karena ketika si Meli bilang, aku suka mobil tersebut, Cindy nggak mungkin bingung. Kenapa ya? Kan Cindy sendiri yang nanya. Mobil yang disebut oleh Meli kemarin. Do you get what I mean, everyone? Paham ya maksud saya, teman-teman ya? Paham Oke kok. ya? Maybe once more ya. Satu lagi mungkin teman-teman. I will pick one of the dialogue. Coba ini dari sis atau bro ya, yang namanya now ya. Thanks lah. Kita cari dulu artikelnya yang mana aja teman-teman. Kita urutkan dari yang atas ya. Artikelnya yang mana aja ya kira-kira. A horror. A horror. Oke, a horror movie ini ya. Ini artikel 1. Oke. Apalagi kira-kira teman-teman? Yes, the horror movie. The horror movie. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Cuman ada 2 aja di sini. Oke. Hey Shelly, did you know a horror movie in cinema? Jelas di sini sudah benar ya. Kenapa? Karena si Aca ini masih nanya. Jadi kan dia belum tahu. Hey Shelly, apakah kamu tahu sebuah film horor yang ada di bioskop? Horror movie. Horror movie. Yes. The horror movie is so scary. Ya, film horornya itu sangat menakutkan.
I'll watch it tonight. Aku akan nonton malam ini. Would you join me? Kamu mau ikut gitu? Yes, can I? Iya, emang boleh gitu ya? Nah, sure, tentu. Kira-kira di sini ya, teman-teman, the horror movie is so scary. Ketika si Aca bilang film horornya sangat mengerikan, itu Shelly bingung nggak ya film horor yang mana? What do you think? Iya, karena film horornya nggak dijelasin apa judulnya gitu. Oke, that's it. Itu harusnya disebutkan dulu apa judulnya. Jadi misalnya gini ya, yes, it is, misalnya ya, ada film horor apa tuh yang namanya Si Jin misalnya ya. Saya ambil judul Si Jin atau Kereta Berdarah gitu aja kali ya. It is kereta berdarah. Ya, filmnya itu judulnya Kereta Berdarah. The horror movie so scary. Film horornya mengerikan. Jadi ketika si Aca ini bilang film horornya mengerikan, si Shelly udah nggak mungkin bingung. Karena yang pertama Aca bilang, film horor yang ada di bioskop. Kemudian Aca meneruskan, yaitu judulnya Kereta Berdarah. Jadi nggak mungkin ketika si Aca bilang the horror movie is so scary, Shelly ini bakal bingung. Do you understand everyone? Bro, Yes, kalau I di dialog understand. pertama, bro, Nah, boleh? Kalau di dialog pertama ditambah a new horror movie in cinema, itu tanpa penambahan kereta berdarah bisa nggak? A new horror movie berarti kan yang sekarang ada di bioskop gitu. Nah, jadi di dialog yang ketiga tidak usah ada tambahan kereta berdarah. Oh, maksudnya nggak perlu pakai judulnya ini ya, Iya, sister? iya, tapi ditambahin new. Do you? Oke, Jadi did you kira-kira know? gimana teman-teman? Bisa nggak ya? Masih belum jelas. Mungkin Masih belum belum bisa. Bro. Masih belum bisa ya, karena Film baru itu banyak. iya, Karena banyak film baru. benar sekali. Sekalipun ada cuman satu film baru yang horor di sinema, belum tentu si Shelly ini tahu ya. That's it. Sekalipun ada cuman satu aja dalam 1 tahun sekalipun ya. Cuman satu doang nih film horor yang baru. Tapi belum tentu Shelly ini mengikuti dan tahu ya tentang apa nama film horor tersebut atau judulnya. Jadi masih belum bisa. Tetap Tapi harus kalau dikasih. seumpamanya seperti yang Bro Koko bilang tadi, seumpamanya itu dia anggap aja sudah mengerti istilahnya begitu, apakah bisa berjalan seperti itu maksudnya? Bisa, ya, ya uh, bisa. kita Kalau menganggap lawan kita itu udah mengerti. iya. Oke, bisa teman-teman bisa. Contohnya ya, saya kasih contoh nih teman-teman. Tanpa kita menyebutkan sesuatu sebelumnya, kalau kita yakin lawan bicara kita ini paham, kita boleh kok pakai the langsung. Contoh ya, Ya, guys, I think the sun is really hot today. Sorry. Artinya apa nih teman-teman? Guys, I think the sun is really hot today. Guys, menurutku mataharinya itu sangat panas hari ini. Ketika saya bilang mataharinya, teman-teman bingung nggak matahari yang mana? Matahari satu. Nah itu bingung. dia. Benar sekali. Jadi emang kalau memang sesuatu tersebut sudah diketahui dan kita yakin orang yang Sudah diajak ngobrol pasti. nggak mungkin, sudah pasti ya, sudah jelas, itu boleh kita langsung pakai the. Oke. Like that. Itu ya teman-teman. Oke ya. Oke, Miss Koko. Thank you so much. Don't forget about article guys. Ini adalah materi yang saya bisa bilang penting sekali ya. Kenapa? Karena teman-teman dalam baca, mendengar, berbicara, menulis akan sering menggunakan yang namanya articles. Dan articles itu ada 3 ya. Ada artikel an, dan the. Nanti boleh diputar ulang videonya. Kalau masih bingung, silahkan
kontak saya pribadi seperti biasa. Appreciate everyone for the other ones that made the dialogue ya. Terima kasih banyak. Karena waktu kita terbatas ya. Dan andai saya nggak punya kelas jam 9, pasti kita bisa lanjut sampai mungkin jam 9 lebih ya. Tapi saya ada kelas jam 9. Kayak gini biasanya jam 9 teman-teman sudah nanyain ya, bro ayo gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Gitu ya teman-teman, thanks for today. Besok materi kita adalah tentang movie. Ya, besok materi kita tentang movie. Jadi teman-teman diminta untuk menceritakan sebuah film besok ya. Jadi prakteknya besok teman-teman bercerita tentang satu aja ya, sebuah film yang teman-teman pernah tonton, teman-teman paham alur ceritanya dan suka dengan film tersebut. Besok silakan dipraktekkan bercerita menggunakan bahasa Inggris. Thanks a lot everyone for joining today. See you tomorrow. Stay healthy. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you guys. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi Thank wabarakatuh. you, Thank you, Miss Koko. the lesson. Warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.